Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Halo semuanya, saya Andre Widya Nugraha dari program studi Ilmu Komunikasi kelas reguler batch 9, mahasiswa Tanri Abeng University. Di video kali ini saya ingin menyelesaikan tugas mata kuliah Komunikasi Persuasi yang dibimbing oleh Bapak Kiki Esa Perdana. Di dalam tugas tersebut, masing-masing kita mahasiswa memberikan contoh daripada 4 contoh dari materi komunikator tidak diperkenankan untuk. Masing-masing mahasiswa memberikan 4 contoh, 4 studi kasus. Yang pertama, materi yang pertama yaitu menggunakan data palsu. Data yang sengaja dirancang untuk menonjolkan kesan tertentu. Data yang dengan sengaja dia jawatahkan secara salah, dibelokkan, atau bukti yang benar tapi tidak ada hubungannya untuk mendukung pernyataan atau mengesahkan sesuatu. Pada materi yang pertama ini saya mengambil studi kasus yang sedang booming, yang sedang ramai di media, yaitu kasus Verdi Sambo, yang mana kepolisian pada awalnya mengatakan ini adalah kasus pembunuhan tidak disengaja, kasus tembak menembak. Dan berjalannya hari demi hari, berjalannya sidang, semua telah terbungkam bahwasanya ini adalah pembunuhan yang memang sudah direncanakan. Begitu kejamnya. Akankah ini semua menjadi sebuah pertanyaan mengenai integrasi kepolisian? Baik, itu studi kasus yang pertama. Menggunakan data palsu untuk mengimprove, untuk mengakses, melindungi dirinya, bahwasanya semua mengikuti apa perkataannya. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu tidak diperkenankan untuk mengajukan hal-hal yang tidak berkaitan untuk mengalihkan perhatian dari isu yang sedang menjadi perhatian. Di antara hal-hal yang paling sering digunakan untuk mengalihkan perhatian adalah perilaku sengaja, menyerang apa itu karakter individu yang menjadi lawannya. Baik, pada studi kasus yang ini saya memaparkan kejadian yang belum lama terjadi pada bulan Juli tanggal 7, tepat hari Kamis tahun 2022. Presiden mahasiswa Tanri Abeng University, yaitu ketika Ari Martua masih berjabat, mengikuti gelar CNN News Indonesia, yang mana di situ bertema bola panas RKUHP memasuki DPR. Ini sangat menarik karena di mana materi yang kedua ini adalah seorang politikus menyerang lawan politik dengan isu, entah itu agama, entah itu ras, entah itu budaya, agama. Pada studi kasus yang pernah terjadi ini, yang saya perhatikan pada tanggal 7 bulan Juli, Presiden mahasiswa Tanri Abeng University yaitu Ari Martua, DPR memandang Presiden BEM TAU Ari Martua ini bukan mahasiswa Fakultas Hukum, tidak paham terhadap isu RUU KUHP tanpa mendengar substansi dan rasionalisasi dari beliau terlebih dahulu. Begitu pula dari BEM pada siaran itu, BEM dan koordinator Sospol BEM UI yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum itu pun diremehkan. Diremehkan apanya? Substansinya, karena dia rasa anggota dewan ini, DPR, dia merasa belum lulus dan belum menyandang gelar profesor, sehingga diskredit narasi terjadi di sini tanpa adanya rasionalisasi substansi. Inilah yang menurut saya sangat menarik ketika pandangan seseorang itu tidak meliputi semuanya, hanya meliputi
apa itu pandangan, fisik ataupun gelar. Nah, selanjutnya yang ketiga, tidak diperkenankan menyatakan diri sebagai ahli pada subjek tertentu padahal bukan ahlinya. Mungkin ini dikutip dari siaran Lawyers Club. Di situ yang pernah saya tampilkan, di situ ada anggota Erlangga itu Bapak Profesor, mohon maaf saya lupa namanya, pernah mengatakan bahwasanya mengenai ekonomi Indonesia, yang mana dia menyatakan tahun 2021 bahwasanya ekonomi Indonesia akan meningkat. Dan pada tahun 2021 itu telah dirinci. Erlangga menyebut jika perekonomian Indonesia saat ini berada di angka 5,1% atau sama dengan nilai di kuartal keempat pada tahun 2021. Adapun pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 2022 stabil dan sama dengan kuartal keempat pada 2021. Nah, ini dia. Ketika orang di atas menyatakan ini segala macam dan tersebut, dia tidak memikirkan keadaan ke depannya. Sedangkan ia menjanjikan ketika dia lagi senang-senangnya, ketika ia sedang di kampanye, membuat janji segala hal, membuat isu segala hal yang akan diusahakan untuk kedepannya. Ternyata semua menolak karena semua menunda itu semua, dan janjinya pun belum terlaksana karena ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69%. Itu semua lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha jasa kesehatan ini dan kegiatan sosial sebesar 10,46%. Sementara dari sisi pengeluaran, selanjutnya yang keempat dan yang terakhir, saya mengambil materi dari tidak diperkenankan secara sengaja menggunakan alasan yang meragukan atau tidak masuk akal ketika ada kampanye. Ini mungkin terjadi pada diri saya. Pada tahun 2019 di wilayah saya mengadakan pergantian masa jabatan, di mana calon mengatakan bahwa apabila saya di atas, apabila saya terpilih menjadi anggota, saya akan bangun warga, saya akan menghidupkan warga dengan cara saya sendiri. Dan dia menjanjikan jika saya terpilih, jika saya diberi kesempatan, saya akan memberikan bis 10 bis pribadi untuk RT, dan itu untuk kegiatan seperumpama kayak tour dan hiburan lainnya. Dan ketika terpilih, itu semua tidak terlaksana. Kenapa saya terkaitkan dengan materi yang keempat ini? Karena seorang mengatakan jika memilih partai X pasti kalian masuk surga. Nah, di sini ketika orang mau mencalonkan dirinya dan dia beranggapan kalau gue menang gue bakal ini, gue bakal ini, dan ini tidak masuk akal menurut saya. Karena dengan harga 10 bis itu harga yang sangat wah, mungkin bisa masuk akal, tapi bisa lah nggak sebegitu
janji manis kamu gitu loh. Oke. Dan sampai saat ini pun dia terpilih dan dia sudah menjadi sudah menjabat dan janjinya pun belum terpenuhi. Karena menurut saya kayak kurang masuk akal juga sih. Dia nggak berpikir kalau gue kepilih, apa iya gue mampu untuk beli 10 bis ini gitu. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.